sore. Kita persilakan Pak Japan, silakan sebut nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in 'ala umuri dunya. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Bapak Dr. Haji Jujun Ahmad Samsurian, yang kami hormati Wakil Ketua DPR RI Insinyur Hajah Sari Yulianti, yang kami hormati Bapak Andri. Perkenalkan, kami dari Forum Komunikasi Rakyat Parti ingin curhat, Pak. Saya ingin forum ini forum yang santai, berangkat dari keresahan masyarakat Pati mulai tanggal 12 Agustus 1 tahun yang lalu sampai sekarang. Terjadi polarisasi, terjadi keresahan yang ada di masyarakat Pati khususnya. Berangkat dari situ, kami yang tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati, di sini ada beberapa para ketua, bukan ketua dewan, tapi para ketua LSM, ormas, tokoh agama yang hari ini bisa ikut hadir, juga bagian dari bentuk keresahan kami. Karena masyarakat Pati hari ini sangat resah dengan pemberitaan-pemberitaan yang selalu negatif. Masyarakat Pati sebenarnya cinta damai, betul ya kawan-kawan? Masyarakat Pati sebenarnya masyarakat yang ramah. Pati Bumi Minatani yang kami cintai. Di sini ada beberapa poin yang akan nanti kami sampaikan. Mungkin saya cukup menyampaikan 2 poin. Nanti yang lainnya bisa disampaikan ke teman-teman, Bapak Ibu. Kami perkenalkan, saya atas nama pengurus pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor. Kebetulan saya sebagai Ketua Korwil, Koordinator Wilayah Jatim DIY, dan kebetulan saya berasal dari Pati. Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama 1 tahun sakit, Pak, sakit sekali. Di media sosial yang selalu digoreng, yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan. Yang pertama, kami menyampaikan salam, Bapak. Ada yang nggak bisa hadir dari pengurus PCNU karena kebetulan beliau ada pramuktamar yang ada di Jombang. Turut hadir di sini dari teman LDII, dari Muhammadiyah, dari FKUP juga hadir. Dari teman LSM ada Lindu Haji, dari Pemuda Pancasila, dari Yakusa, dan dari tokoh nelayan, dan ada dari tokoh masyarakat, ada aktivis perempuan juga ikut hadir. Jadi ini bentuk sebuah keresahan kami. Kami tergabung dalam Forum Komunikasi Rakyat Pati karena bentuk sebuah keresahan. Sekali lagi keresahan. Jadi saya nggak akan panjang lebar. Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU
perampasan aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, ibu-ibu, Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi 3, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama. Poin kedua, saya butuh bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat untuk mendorong, Pak, para APH yang ada di wilayah kami, khususnya kepolisian. Sudah 1 tahun kami diacak-acak di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disaksikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh sebelum tanggal 13 kemarin, Sonhoruk itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 12 malam. Kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini? Jadi kami menuntut adanya sebuah ketegasan dari aparat penegak hukum, khususnya APH yang ada di Kabupaten Pati. Beberapa kali kami sampaikan, tolong APH tegas, tolong APH tegas. Tapi apa yang terjadi? Dan itu selalu terjadi, selalu terjadi. Ada semacam pembiaran. Apakah ini ada skenario apa? Kenapa alat negara ini kalah dengan sekelompok kecil orang yang ada di Pati? Kami masyarakat LSM Ormas resah, Bu. Resah sekali. Sudah 1 tahun kami diacak-acak seperti ini. Walaupun sebenarnya kami nggak akan takut, tapi kami lebih mengedepankan pada prinsip dialog. Jadi itu 2 poin yang saya sampaikan terkait dengan percepatan RUU perampasan aset sampai sejauh mana pembahasannya. Terus yang kedua terkait dengan APH yang ada di daerah kami, Pak. Jadi kami perlu support itu. Kami beberapa kali mengingatkan, tapi selalu terulang dan selalu terulang. Terus selanjutnya ada poin yang ketiga, perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi 1 ya, kaitan dengan media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hak-haknya luar biasa. Padahal yang ada di lapangan mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah ini Pati jelek, selalu negatif, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan, nggak akan didengar itu. Jadi 3 poin itu yang perlu kami sampaikan. Selanjutnya mungkin dari tokoh nelayan Pak Agung yang akan menambahi kaitan dengan isu-isu nasional maupun isu lokal yang ada di Pati. Begitu Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Kita persilakan Pak Agung dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsul Rizal dan Ibu Insinyur Hajah Sari Yulianti, dan mohon maaf Bapak Andre. Saya perwakilan dari nelayan Kabupaten Pati, Bapak. Izin menyampaikan, dengan adanya keresahan yang hanya segelintir orang, kita nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari Bapak semuanya, perwakilan kita, minta
turun ke lapangan, turun ke Pati, lihat ini Pati, keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab. Mohon sekali lagi, ini dari kami kelompok nelayan minta perhatian jenengan semua, pemerintah Republik Indonesia, karena Kabupaten Pati merupakan lumbung perikanan Indonesia, salah satu basis penyumbang program pemerintah dalam gizi. Ini kami dari nelayan semuanya melalui protein yang tinggi di perikanan. Mohon sekali lagi terima kasih sebelumnya, biar ada perhatian khusus untuk kami masyarakat Pati. Terima kasih, dan akan serahkan Bapak. Pak, depan Pak, ke belakang Pak. Kamera. Belakang kamera. Oke, ya. Terima kasih Pak Agung dari Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. selanjutnya. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati teman-teman media, yang saya hormati Dr. Haji Cucun Ahmad Syamsurijal sebagai Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati Insinyur Haji Sari Yuliati, Wakil Ketua DPR RI, yang saya hormati juga Bapak Andre. Saya Doni Kostyo Raja, Ketua Organisasi Squad Nusantara DPC Pati. Sesuai tupoksinya, organisasi yang telah diatur dalam Undang-Undang tentang Kemasyarakatan, yaitu menampung aspirasi masyarakat yang perlu kita sampaikan ke bapak-bapak semuanya. Di sini saya sangat sedih, Pak. Pati itu sebetulnya kaya akan budaya yang luar biasa. Di era sejarah, Pati itu luar biasa. Jadi mungkin ini sejarah yang terulang dengan metode yang berbeda. Jadi segelintir orang itu sebetulnya ada beberapa orang yang bukan asli Pati, yang acak-acak Pati, mengatasnamakan Pati. Orang luar dari Pati, ya kami inilah yang sebetulnya asli Pati, lahir di Pati, putra Pati, selalu jaga Pati, Pati jaga NKRI. Di sini dari perkembangan zaman, saya pribadi menganalisa Pati ini sangat potensi, Pak, bisa setara dengan kabupaten-kabupaten lainnya. Tetapi kenapa sampai saat ini terkait tata ruang, tata kelola Kabupaten Pati untuk kawasan ekonomi khusus KEK belum ada, Pak. Padahal akses Pantura, transportasi 24 jam dari Semarang ke Surabaya itu lewatnya Pati semua. Saya juga kepengen perekonomian di Pati, biar Pati tidak terkenal masyarakatnya itu suka merantau. Saya ingin mohon bapak-bapak semua mencatat agar perekonomian di Pati ini didukung
adanya investor-investor lokal maupun modal asing bisa masuk ke Pati, dan serta tata ruang kelolanya juga harus diperhatikan mulai dari provinsi mungkin turun ke kabupaten, seperti itu Bapak-Bapak. Kemudian di Pati ini jargonnya bumi Minatani. Bumi Minatani ini buminya sebetulnya kaya akan kandungan-kandungan yang tersembunyi. Saya juga kepengen teman-teman dari yang membidangi di pertanian khususnya meninjau langsung, karena peran serta Dispertan juga kalau di daerah doang nggak disupport dari pusat kayak melempem gitu. Jadi saya kepengen apalagi ini swasembada pangan ya Bapak Ibu semua, mulai dari Pati itu tepung pati yang dibuat dari ketela, yang memang di sana itu notabene tepung ketelanya itu luar biasa, jadi kalau bisa dihilirisasi. Dan kemudian di sana itu ada beberapa wilayah yang memang kategorinya tidak hanya di laut, di pegunungan pun ada. Saya kepengennya juga masyarakat Pati ini petaninya nggak hanya padi, ketela, tebu, kalau bisa dari insinyur-insinyur pertanian meninjau untuk bisa ditanamin juga buah yang bisa hidup di Pati maupun sayur yang bisa hidup di Pati. Jadi itu aspirasi dari masyarakat Kabupaten Pati, dari petani. Kemudian masalah yang tadi sudah disampaikan tapi saya perlu ulangi lagi terkait penguatan media sosial harus diatur di dalam Kominfo Bapak Ibu. Jadi peran Kominfo di Kabupaten Pati ini kalau memang belum siap untuk tekanan global teknologi canggih yang tidak bisa terbendung lagi, ini saatnya negara kita harus ambil sikap. Karena kalau dibiarkan bahaya juga. Kasihan teman-teman pewarta yang memang susah payah menebus sebagai wartawan muda melalui uji kompetensi wartawan, ya kan? Kalau memberitakan sedikit pasti ditanya, jawab dan koreksi. Di Pati gara-gara media sosial yang setiap orang bawa HP menjadi wartawan dadakan. Nah, jawabnya ini yang kita nggak bisa cari tahu, sehingga dia bisa membranding Pati seolah-olah Pati ini jelek. Jangan ditelepon lagi, siapa yang telepon aku ya? Nah, kita cari narasumbernya nggak ada, medianya itu juga emailnya mungkin acak adul, nggak bisa ditanggungjawabkan. Itulah saya mohon untuk kebijakan dari Komisi 1 mungkin bisa disampaikan Bapak Cocon atau Ibu Haji Sari untuk disampaikan, mungkin melibatkan juga Dewan Pers dengan itu. Jadi gitu, karena sekarang teknologi canggih itu nggak perlu hak tayang, cukuplah TikTok jadi. Itu yang menjadikan masa depan anak kita nanti kacau balau. Mungkin itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah 3 orang, masih ada yang mau menyampaikan? Silakan. Sudah cukup. Dari perempuan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh pimpinan DPR RI yang pagi hari ini sudah menerima kami jauh-jauh dari Pati begitu. Langsung saja, tadi sudah disampaikan teman-teman kami bahwa percepatan RUU perampasan aset itu mudah-mudahan nanti segera disahkan seperti itu. Kemudian tadi yang lain juga sudah disampaikan oleh teman-teman kami. Dan kami mewakili aktivis perempuan Pati juga sebenarnya ingin menyampaikan kegelisahan yang sungguh sangat menyedihkan bagi kami
terutama baru beberapa bulan kemarin di akhir bulan April dan Mei, kasus kekerasan seksual tentu yang ada di Pondok Pesantren Wonogiri itu juga sudah menjadi isu nasional begitu. Dan menurut catatan kami itu juga bagian dari kelambanan hukum gitu ya. Artinya sebenarnya kasus itu sudah dilaporkan sejak 2024, tetapi kemudian baru bisa diungkap dan istilahnya ditangkap pelakunya, itu pun masih harus ada adegan drama melarikan diri kan seperti itu. Padahal korban ini mengalami trauma, mengalami beban psikologis yang sungguh sangat menyakitkan seperti itu. Nah, sehingga kami mendorong kepada anggota DPRI bagaimana penguatan dan juga penegakan hukum yang berpihak terhadap korban. Bagaimana korban kekerasan seksual ini tidak semakin sakit karena trauma yang mendalam ini tidak ditangani dengan baik ya, dari aspek psikologis, fisik dan juga ada restitusinya juga, itu juga penting. Nah, yang kedua adalah penguatan sistem pencegahan, tidak hanya sekedar respon kasus gitu ya. Saya senang sekali ketika sekarang sudah ada wacana dari DPR RI adanya revisi Undang-Undang Perlindungan Anak gitu ya. Mudah-mudahan ini nanti segera bisa ada revisi yang itu betul-betul memang dapat istilahnya berpihak kepada korbannya. Yang pertama, bagaimana standar pengawasan lembaga pengasuhan anak, dalam hal ini pesantren, kemudian daycare ataupun panti asuhan. Selama ini bagaimana sistem standar operasional prosedurnya ini seperti apa? Kalau SOP pengawasan ini bisa dilihat kemudian secara transparan, SOP-nya jelas, tentu ini juga akan menjadi istilahnya rasa aman dan nyaman bagi orang tua yang memondokkan ataupun menaruh anaknya di daycare. Saya kira kasus Jogja itu juga menjadi catatan ya untuk daycare. Dan beberapa teman kami di luar Pati itu agak meragukan ketika mau mondokin di Pati, Pak, Bu. Ini gimana, pondok pesantrennya aman nggak? Oh aman, saya tetap memastikan bahwa masih banyak pondok pesantren di Pati yang bagus-bagus, itu masih banyak Bapak Ibu yang perlu saya sampaikan. Hanya memang butuh sistem pengawasan dan juga sistem pencegahan sejak dini ya. Deteksi dini itu menurut kami memang harus gitu ya. Jadi saya kira di dalam undang-undang TPKS gitu ya nomor 12 tahun 2022, mulai dari pencegahan, penanganan, kemudian perlindungan dan juga pemulihan korban ini harus menjadi satu kesatuan. Tetapi poin pencegahan ini menjadi penting. Jadi sebelum adanya kejadian-kejadian itu, bagaimana pemerintah gitu ya dengan regulasinya itu betul-betul memastikan implementasi hukum ini tidak hanya sekedar aturan, tetapi implementasi ini bisa sampai daerah. Itu catatan kami. Dan yang terakhir Bapak Ibu, adanya istilahnya anggaran ya. Ya, ketersediaan anggaran khusus dari pusat maupun daerah untuk program pencegahan, pemulihan dan pemberdayaan korban kekerasan seksual. Jadi ini penting supaya di daerah ini juga ada anggaran khusus yang memang diperuntukkan untuk advokasi bagi pelayanan korban. Karena korban itu tidak hanya diselesaikan lewat hukum saja Pak, tetapi pasca itu pemulihannya ini menjadi lebih penting gitu ya. Dan rasa aman perlindungannya ini juga yang menjadi penting juga gitu ya, agar ketika selesai kasus kekerasan seksual dia bisa masih hidup di masyarakat tanpa adanya diskriminasi dan juga victim blaming gitu. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.